Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Observasi sebagai Alat Evaluasi. Observasi merupakan bagian terpenting dari proses penemuan dalam pengajaran dan penelitian. Metode observasi telah digunakan untuk mengobservasi perilaku verbal maupun nonverbal. Observasi dapat memberikan gambaran yang lebih realistik tentang suatu peristiwa atau perilaku. Melalui observasi dimungkinkan bagi guru untuk memahami perilaku peserta didik dengan lebih baik. Masalahnya yaitu yang pertama, apa itu pengertian, fungsi, dan tujuan dari observasi. Yang kedua, apa itu manfaat dan jenis observasi. Yang ketiga, bagaimana kedudukan observasi dalam evaluasi. Yang keempat, bagaimana situasi dalam observasi. Yang kelima, bagaimana cara merancang dan mencatat hasil observasi. Yang keenam, bagaimana validasi dari observasi. Yang ketujuh, bagaimana interpretasi data observasi. Dan yang kedelapan, apa saja kelebihan dan kelemahan data observasi. Tujuannya itu untuk mengetahui pengertian fungsi dan tujuan observasi. Yang kedua, mengetahui manfaat dan jenis observasi. Yang ketiga, mengetahui bagaimana kedudukan observasi dalam evaluasi. Yang keempat, mengetahui bagaimana situasi dalam observasi. Yang kelima, mengetahui bagaimana cara merancang dan mencatat hasil observasi. Yang keenam, mengetahui interpretasi data dari observasi. Yang kedelapan, mengetahui kelebihan dan kelemahan data observasi. Pengertian, fungsi, dan tujuan observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena. Pengertian observasi menurut Patton tahun 1990 dalam Purwandari tahun 1998 halaman 63 menegaskan observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Fungsi diadakannya observasi yang pertama untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, sebagai metode pembantu dalam penelitian yang bersifat eksploratif. Bila kita belum mengetahui sama sekali permasalahan, biasanya penelitian pertama dilakukan. Sebagai metode pembantu dalam penelitian yang sifatnya sudah lebih mendalam, dalam hal ini biasanya observasi dijadikan sebagai metode pembantu untuk menunjang wawancara sebagai metode utama. Observasi akan membantu untuk mengontrol atau memeriksa di lapangan seberapa jauh hasil wawancara tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Yang kelima, sebagai metode utama dalam penelitian yang menyangkut tingkah laku peserta didik dan mempengaruhi metode observasi. Tujuan diadakannya observasi yang pertama yaitu observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pengalaman atau sebagai alat recheck atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Yang kedua, mendeskripsikan kejadian, orang, kegiatan, dan maknanya. Yang ketiga, memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan asesmen. Yang keempat, untuk dapat mendeskripsikan setting yang akan dipelajari atau diteliti. Dengan observasi ini juga kita dapat mengetahui siapa saja orang-orang yang terlibat dalam aktivitas yang diteliti. Selain itu juga dapat mengetahui makna dari setiap kejadian yang terjadi. Dan yang terakhir, mendeskripsikan setting yang dipelajari aktivitas yang berlangsung. Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian yang dilihat
dan perspektif mereka terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Deskripsi harus kuat, faktual sekaligus teliti tanpa harus dipengaruhi berbagai hal yang tidak relevan. Manfaat observasi. Manfaat dari observasi sebagai peneliti, kita jadi lebih memahami suatu kejadian yang diteliti lebih baik dan lebih dalam. Kadang peneliti juga menemui hal-hal baru dari penelitiannya, tidak hanya membuktikan hal-hal yang sudah diperkirakan. Hasil penelitian dari observasi biasanya deskriptif, sehingga membuat peneliti menjadi lebih objektif dan terbuka terhadap permasalahan yang diteliti. Jenis-jenis dan situasi dalam observasi. Yang pertama itu pengamatan partisipasi, yang kedua pengamatan non-partisipasi, yang ketiga pengamatan sistematis atau terstruktur, yang keempat pengamatan non-sistematis, yang kelima free situation, yang keenam manipulasi situasi, yang ketujuh percampuran antara dua situasi. Baiklah, kita bahas dulu pengamatan partisipasi, yaitu pada pengamatan jenis ini pengamat turut mengambil bagian dari situasi kehidupan dan situasi dari individu, yaitu peserta didik yang diobservasi. Misalnya, konselor ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang dilakukan peserta didik di sekolah. Yang kedua, pengamatan non-partisipasi. Pada pengamatan jenis ini, pengamat tidak turut mengambil bagian secara langsung dalam situasi kehidupan dan situasi dari individu peserta didik yang diobservasi, tetapi berperan sebagai penonton, misalnya mengamati peserta didik saat melakukan berbagai kegiatan aktivitas di sekolah. Yang ketiga, pengamatan sistematis atau terstruktur. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan kerangka rencana terlebih dahulu, di mana sudah ditetapkan tujuan pengamatan, individu yang akan diamati, waktu dan tempat pengamatan, frekuensi dilakukan pengamatan, apa yang akan diamati, metode pencatatan hasil pengamatan yang akan digunakan, dan siapa yang akan melakukan pengamatan. Yang keempat, pengamatan non-sistematis. Pada pengamatan ini tetap dilakukan perencanaan, hanya saja materi atau fokus apa yang akan diamati belum dibatasi atau dikategorisasi, sehingga gejala yang diamati geraknya lebih luas, tidak terbatas pada hal-hal yang dikategorikan. Yang kelima, free situation. Pengamatan yang dilakukan pada situasi bebas, tidak dibatasi bagaimana jalannya pengamatan dan dalam situasi yang tidak terkontrol. Misalnya melakukan pengamatan terhadap berbagai aktivitas peserta didik selama di sekolah. Yang keenam, manipulasi situasi. Pengamatan yang situasinya sengaja diadakan memasukkan berbagai faktor atau variabel kondisi yang diperlukan untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Biasanya pengamatan ini lebih banyak dilakukan pada format eksperimen. Dan yang terakhir, pencampuran antara dua situasi, merupakan pencampuran antara dua situasi bebas dan manipulasi situasi tadi. Sebagian situasi disengaja dikondisikan sehingga sifatnya terkontrol, dan sebagian lagi tetap dalam situasi bebas. Kedudukan observasi dalam evaluasi. Observasi merupakan metode langsung terhadap tingkah laku sampling di dalam situasi sosial. Dengan demikian, merupakan bantuan yang vital sebagai suatu alat evaluasi. Melalui observasi, deskripsi objektif dari individu-individu dalam hubungannya yang aktual, situasi sama lain, dan hubungan mereka dengan lingkungannya dapat diperoleh. Merancang dan mencatat hasil observasi. Yang pertama, menyusun pedoman pengamatan sebelum melakukan pengamatan. Pengamat perlu merancang pedomannya agar proses pengamatan tetap terarah dan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pelaksanaan pengamatan.
Pada saat pengamat melaksanakan pengamatan, perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menetapkan peserta didik yang akan diamati, subjek pengamatan sesuai tujuan, menetapkan jadwal dan tempat pengamatan. Yang ketiga, menetapkan jumlah peserta didik yang diamati. Yang keempat, menetapkan jumlah pengamat yang akan berfungsi sebagai pengamat. Lalu mempersiapkan format pencatat hasil dan alat perekam gambar sesuai kebutuhan, dan mengambil posisi yang tidak diketahui subjek pengamatan sehingga kehadiran pengamat tidak menarik perhatian subjek. Kemudian melaksanakan pengamatan. Selama proses pengamatan, pengamat harus melakukan pemusatan perhatian pada situasi dan tingkah laku yang diamati. Lalu hasil pengamatan perlu didokumentasikan untuk menjaga kerahasiaan data yang hanya digunakan untuk kepentingan proses membantu peserta didik. Dan yang terakhir, menutup pengamatan dengan membuat kesimpulan hasil pengamatan bersama dengan seluruh pengamat. Yang ketiga, analisis hasil pengamatan. Yang dilakukan yang pertama, hasil pencatatan atau perekaman proses pengamatan yang dilakukan oleh setiap pengamat dikumpulkan. Setiap pengamat melakukan penskoran dan membuat deskripsi hasil pengamatannya, yaitu hasil pencatatan dan perekaman seluruh peserta didik diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan kelompok-kelompok tingkah laku yang diamati dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kemudian melakukan analisis dan sintesa hasil pengamatan dengan menarik kesimpulan sehingga memperkecil kemungkinan bisa terjadi bias hasil dan menjaga objektivitas hasil pengamatan. Mencatat hasil observasi. Yang pertama itu ada catatan anekdot. Merupakan alat pencatat pengamatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tingkah laku atau ucapan yang didengar dari individu atau kelompok yang diamati pada suatu konteks kejadian dalam situasi seperti apa adanya. Yang kedua, skala penilaian. Metode penilaian terhadap orang yang diamati. Nilai skala ini terletak pada kebermaknaan karakteristik yang akan dinilai. Karakteristik yang akan dinilai berupa tingkah laku maupun sifat yang ditunjukkan oleh individu yang diamati. Format skala penilaiannya itu ada beberapa tipe, antaranya skala penilaian numerik menggunakan grade, skor angka mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Skala angka yang digunakan dapat memiliki rentang 5-7 yang diikuti dengan penjelasan singkat tentang tingkatan penilaian tingkah laku atau sifat yang akan diamati. Ada yang kedua tuh penilaian grafis, merupakan format skala yang menggunakan suatu garis kontinum di mana titik gradasi ditunjukkan pada garis dengan menyajikan rangkaian deskripsi singkat di bawah garisnya. Dan yang terakhir ada daftar cek, berisi aspek-aspek yang mungkin terdapat pada situasi tingkah laku maupun kegiatan peserta didik yang menjadi pusat perhatian. Penyusunan alat ini dirancangkan dengan sistematis dan sesuai sasaran yang ingin dicapai. Bentuknya berupa format yang efisien, efektif, dapat diperiksa validitas dan reliabilitasnya, bersifat kuantitatif dan hasil diolah sesuai tujuannya. Validasi observasi. Maka untuk menjaga tetap adanya validitas observasi yang dilakukan, guru hendaknya memperhatikan ketentuannya, yaitu yang pertama, pencatatan di dalam observasi harus dilakukan segera dengan secepat mungkin. Jangan dibiarkan peristiwanya terlalu lama sehingga dengan demikian bagian-bagian yang penting tidak terlupakan dan pencatatan dapat lebih objektif. Yang kedua, observer atau pengamat harus selalu sadar bahwa akan bahaya misinterpretasi yang timbul karena kekacauan atau kurang pahamnya membedakan mana yang berupa gejala atau simptom dan mana yang berupa sebab-sebab. Yang ketiga, generalisasi dari observasi baru dapat diterima atau dilakukan berdasarkan penelitian yang sangat hati-hati dan berdasarkan sampel yang luas. Yang keempat, last but not least,
not less. Signifikansi hasil observasi sangat bergantung pada kecakapan, pemahaman, dan sifat-sifat pengamat itu sendiri. Interpretasi data observasi. Yang pertama yaitu menganalisis data observasi dapat memerlukan waktu yang tidak lama. Jika observasi yang dilakukan bertujuan untuk membandingkan frekuensi kegiatan tertentu, dalam hal yang terakhir ini pengolahan data harus didasarkan oleh hasil-hasil observasi yang cukup banyak dan dilakukan berkali-kali. Mungkin pengamat masih memerlukan pula data yang diperoleh orang lain, dan di dalam integrasiannya mungkin pula teori-teori lain yang telah dikembangkan oleh para ahli dalam bidang ini, observasi itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihannya yang pertama, data observasi diperoleh secara langsung dengan mengamati kegiatan atau ekspresi siswa dalam berbuat atau bereaksi terhadap suatu perangsang atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian data tersebut dapat lebih objektif dan melukiskan aspek-aspek kepribadian siswa yang sebenarnya. Yang kedua, dalam situasi yang relatif bebas, dalam arti tanpa adanya tekanan-tekanan dari luar, individu yang diamati tidak berasa on the spot. Itu yang menjadi titik spotnya, dia tidak bebas sendiri, dia tidak berasa sendirian, dia melakukan kegiatan yang mengekspresikan kebiasaannya. Yang ketiga, dalam situasi yang relatif bebas, data yang diperoleh dari observasi mencakup berbagai aspek kepribadian individu, sehingga di dalam pengolahannya tidak berat sebelah atau hanya menekankan salah satu dari kecakapan atau pencapaian hasil belajar siswa. Adapun kekurangannya yaitu observasi sebagai suatu teknik evaluasi memerlukan sejumlah skill yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengamat harus menyadari perbedaan antara tingkah laku yang terlukiskan atau describing behavior dengan tingkah laku yang dievaluasi atau evaluation behavior, atau dengan kata lain pengamat harus dapat membedakan apa-apa yang tersurat dan apa-apa yang tersirat. Yang kedua, kepribadian pengamat seringkali merupakan variabel tambahan. Pengalaman, prasangka, nilai-nilai pengamat tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas dari tingkah laku siswa yang dicatatnya. Yang ketiga, tingkah laku sama yang dimanifestasikan oleh bermacam-macam individu belum tentu mempunyai arti yang sama bagi pengamat-pengamat yang berlainan. Maka jika hal itu terjadi dapat mengurangi objektivitas analisis hasil atau data observasi itu sendiri. Yang keempat, data yang hanya diperoleh dari observasi tidak memberikan gambaran atau insight yang sama tentang struktur kepribadian. Untuk itu masih diperlukan data yang diperoleh dari teknik lain. Dapat ditambahkan di sini bahwa teknik observasi memakan waktu yang relatif lama jika dibandingkan dengan teknik yang lain. Itulah tadi presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.